Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tata Farahiyah. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai vektor, khususnya pada dot product. Nah, pada dua pembahasan dot product sebelumnya, kalian telah mengetahui bagaimana cara menghitung dot product maupun menghitung sudut di antara kedua vektor. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja sih sudut-sudut yang dibentuk oleh dot product itu ya, jadi karakteristik dari sudutnya. Oke, untuk itu kita langsung aja ya lihat. Nah, di sini ya teorema 3.3.1. Oke, teorema ini diambil dari buku Elementary Linear Algebra karya Howard Anton dan Chris Roers. Nah, langsung aja di sini ada permisalannya, ada dua vektor ya, vektor U dan juga vektor V ya, bisa di 2 ataupun 3 dimensi. Nah, di sini ada ketentuan juga, apabila dua buah vektor yang sama itu kita dot product-kan ya, maka akan menghasilkan normnya norm kuadrat. Karena apa? Kalau dua vektor yang sama kita dot product-kan, ini adalah vektor V ya, misalnya gitu. Lalu kita dot product-kan dengan vektor V juga. Artinya sudut theta antara V dan V adalah 0. Nah, cos theta apa? Cos 0 apa? Kalau cos 0 sama dengan 1. Maka hasil dot produknya V dikalikan dengan cos theta-nya, cos 0-nya 1 ya, maka akan didapatkan norm V kuadrat. Nah, di mana norm V adalah V dot V setengah. Kita juga bisa balik seperti ini. Nah, pada teorema 3.3.1 yang B, Anda bisa lihat apabila dua buah vektor U dan V ya, dan juga ada sudut theta di antaranya, kita bisa klasifikasikan, kita bisa tahu gitu langsung, kita nggak perlu menghitung gitu. Misalnya kita bisa langsung tahu apakah sudutnya itu tumpul ataupun lancip ataupun 0. Dilihat dari mana? Dilihat dari hasil dot produknya. Nah, di sini dia klasifikasikan untuk sudut yang akut-akut itu sudutnya lancip ya. Untuk theta yang lancip, maka U dot V-nya pasti bernilai positif atau lebih besar daripada 0. Nah, hal ini bisa juga kita jelaskan karena apa? Untuk sudut lancip berarti kosinus itu berada di kuadran 1. Ya, ini ada misalnya, ini adalah kosinus. Berada di kuadran 1. Karena berada di kuadran 1, maka cosnya adalah positif. Oke. Nah, untuk yang kedua, tetanya adalah obtus. Obtus itu adalah tumpul. Untuk sudut tumpul ya, kita bisa melihatnya dari hasil dot produknya, yaitu nilainya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Nah, kenapa? Karena kosinusnya berada pada kuadran 2. Kuadran 2 itu untuk cos biasanya adalah negatif, maka hasil dari dot produknya adalah negatif juga. Nah, yang ketiga, untuk theta sama dengan pi per 2 itu berarti adalah 90 derajat ya, berarti dia ada di sini ya, misalnya tepat di 90 derajat. Terjadi jika dua buah vektor itu ya, kalau kita dot product kan hasilnya adalah 0 ya, karena kita tahu kalau cos 90 derajat adalah 0 ya. Oke, untuk lebih memahaminya, kita mencoba untuk mencari tahu pada latihan soal berikut. Terdapat 3 buah vektor seperti ini ya, kita akan dot product-kan dengan kita akan saling dot product-kan. Kita akan mencari apakah sudutnya tumpul, lancip ataupun 90 derajat. Oke, yang pertama adalah U dot V 1 min 2 3 dot min 3 4 2.
sama dengan min 3 ditambah min 8 ditambah 6 sama dengan negatif ya, ini hasilnya negatif 5. Yang kedua, U dot W 1 min 23 dot 363 sama dengan 3 ditambah min 18 min 12 ditambah 9 sama dengan 0. V dot W sembilan ditambah 24 ditambah 5, hasilnya adalah positif ya, 20. Oke. Nah, dari sini kita bisa klasifikasikan ya bahwa sudut antara U dan V ya membentuk sudut tumpul, dan ini U dan W adalah sudutnya 90 derajat ya, berarti dia saling tegak lurus. U tegak lurus dengan W ya, lambangnya seperti ini. Lalu yang ketiga, karena dia positif berarti ini sudutnya adalah lancip. Nah, kita bisa lihat ya, kalau mau ada yang membuktikan kita bisa gambar juga sih. Coba ya, saya mau coba deh. Oke, kira-kira seperti ini ya gambarnya ya, karena ini 3 dimensi ya, cukup sulit. Sorry, ini saya kasih X dan ini adalah Y dan ini adalah Z ya. Jadi U dan W dia membentuk sudut 90 derajat ya di sini. Nah, kira-kira beginilah ya gambarnya ya. Memang cukup sulit direalisasikan untuk 3 dimensi pada gambar 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan membahas teorema yang kedua, teorema 3.3.2, yaitu properties of dot product ya, atau sifat-sifat dari perkalian dot product. Nah, jika terdapat 3 vektor ya, 3 vektor, vektor U, vektor V, dan juga vektor W merupakan vektor-vektor yang terdapat pada bidang 2 atau 3 dimensi, dan K adalah suatu skalar ya, konstanta skalar yang dia sifatnya skalar magnitude bukan vektor, maka berlaku seperti ini. Ya, pada poin A, vektor U di dot produkkan dengan vektor V akan sama dengan vektor V di dot produkkan dengan vektor U. Ya, artinya dibolak-balik sama aja. Nah, kemudian untuk bagian yang B, vektor U dot product dengan vektor V plus W ya, artinya
sama dengan U dot V ditambahkan dengan U dot W ya. Jadi sama, yang ini sama seperti penjumlahan biasa ya, perkalian penjumlahan biasa. Hanya saja ini adalah antar dua vektor. Nah, yang C, perkalian dengan suatu skalar ya. Kita bisa tempelkan si skalar ini pada vektor U ataupun pada vektor V. Ya, lalu kita dot produkkan, hasilnya sama aja. Atau kita letakkan skalarnya di luar, lalu kita dot produkkan terlebih dahulu. Itu juga bisa. Nah, pada bagian yang D, jika kita dot produkkan dua vektor yang sama, ya, U V dot V, dan hasilnya lebih besar daripada 0, jika, ya, hasilnya lebih besar daripada 0, jika vektor V tidak sama dengan 0 atau merupakan vektor yang non-zero. Dan jika vektor V dot V ya, hasilnya kalau kita produkkan hasilnya sama dengan 0 ya, maka vektor V itu adalah 0. Karena apa? Tadi pada materi sebelumnya V dot V ya, kalau kita dot produkkan hasilnya adalah norm V. Ya kan, norm V kuadrat. Nah, maka kalau di hasilnya 0, maka kemungkinan besar vektor V itu sendiri yang bernilai 0. Oke, saya kira itu saja untuk materi kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan sambung dengan orthogonal projection. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!